Menikahi Hot Om. Bab 009. Di sepanjang perjalanan pulang Widya hanya diam membisu. Tidak seperti Mahesa dan Dimas yang asik mengobrolkan apa saja tentang topik para pria. Sedangkan dirinya, sudah seperti orang linglung karena mengingat kejadian saat di toilet tadi. Bagaimana tidak, tiba-tiba Mahesa memanggilnya dengan kata, sayang, yang notabene kata itu adalah kata sakral untuk orang yang benar-benar merasakan kasih. Kenapa begitu mudah lelaki itu memanggilnya dengan sebutan tersebut sedangkan mereka terlalu asing? Memikirkan hal tersebut semakin membuat kepala Widya pusing. Hingga akhirnya, sebuah notifikasi pesan ke dalam ponselnya mengalihkan perhatiannya. Kamu bisa mulai kerja nanti malam, Bun. Tapi kamu nanti datang aja jam 5. Biar saya jelasin dulu apa aja yang harus kamu kerjakan di sini, Tante Foni. Senyuman Widya langsung mengembang. Gadis itu tersenyum semeringah ketika membaca pesan tersebut. Dengan cepat kemudian ia mengetukkan sesuatu di sana untuk membalas pesan itu. Oke, Tante. Jam 5 tepat Widya udah sampai sana. Makasih banyak, ya, Tante Foni. Widya. Sama-sama, sayang. Tante tunggu kamu, Tante Foni. Senyuman tidak henti menghiasi wajah Widya yang cantik. Dan hal itu tidak luput dari perhatian Mahesa. Pesan dari siapa? Tanya lelaki itu seolah sudah menjadi pasangan Widya. Bukan urusan Om Mahesa, jawab Widya begitu saja. Mahesa pun gemas mendengar jawaban dingin tersebut. Ia penasaran setengah mati. Awas saja kalau pesan itu berasal dari seorang laki-laki. Lah pastikan hubungan Widya dengan lelaki itu akan berakhir detik itu juga saat ia mengetahuinya. Tidak ada yang berbicara lagi di antara mereka. Hingga pada akhirnya mobil Mahesa sampai di depan rumah. Widya. Makasih, ya, Om, ucap Widya sebelum keluar dari mobil Mahesa. Boleh minta nomor Om Mahesa? Ucap gadis itu lagi sesaat sebelum keluar dari dalam mobil. Mahesa pun menyerahkan ponselnya pada Widya begitu saja. Catat nomor kamu saja, nanti saya ping kamu. Pin HP-nya, Om, tanya Widya saat menerima ponsel tersebut. Tanggal, bulan, dan 2 angka terakhir tahun lahir kamu. Widya langsung mengerutkan keningnya dalam-dalam. Om ngaco ya. Dari mana Om tahu? Widya menghentikan bicaranya. Tahu berdebat dengan Mahesa akan memakan waktu yang lama. Mendesah, ia coba saja apa yang dikatakan oleh Mahesa. Dan benar saja, kode sandi ponsel lelaki itu memang tanggal, bulan dan tahun lahirnya. Tentu saja, jantungnya semakin tidak karuan. Bukankah laki-laki ini benar-benar aneh? Bagaimana ia tahu semua tentang dirinya? Tidak ingin berpikir lama, gadis cantik itu langsung mengetukkan dengan cepat kombinasi angka tertentu dan langsung menyerahkannya kembali ponsel itu pada Mahesa. Udah, Om aja yang simpan nomor saya. Oke, ucap Mahesa kembali mengambil alih benda pipih tersebut dari tangan Widya. Dengan segera lelaki itu langsung menyimpan nomor Widya. Besok saya akan kabari kalau udah selesai transfer ke Om Mahesa. Struknya akan saya fotoin dan kirim ke sana. Juga. Oke. Setelahnya, tidak ada pembicaraan lagi. Widya segera mengajak Dimas untuk turun dari mobil mewah tersebut. Dan juga dengan Mahesa. Lelaki itu juga turun dari mobilnya dan melangkah menuju belakang mobilnya. Sigap lelaki itu membuka pintu belakang mobil dan menurunkan sepeda Widya dari sana. Makasih sekali lagi, ya, Om, ucap Dimas. Dimas seneng bisa pergi sama Om Mahesa. Sama-sama, Dim, kapan-kapan Om akan ajak kamu ke tempat yang lain. Wah, beneran, Om? Tanya Dimas antusias. Iya. Nanti kita liburan, sekalian Om sama Buna kamu honeymoon. Widya langsung melebarkan matanya, menatap tajam ke arah Mahesa. Om, apa? Sayang.
Mahesa menyimpan kedua tangannya di saku celananya, tersenyum miring menikmati kemarahan Widya yang malah sangat menggemaskan di matanya. "Cie, Lia, sayang," ucap Dimas meledek Widya. Widya membulatkan matanya ketika mendengar ejekan dari adiknya. Wajahnya langsung memerah malu. Sungguh, ia ingin menghilang kemanapun asal tidak berhadapan dengan lelaki aneh nan misterius ini. "Please, Om, jangan gila di depan anak-anak." Gadis itu pun berbalik, meraih sepedanya dan mengajak Dimas untuk masuk ke dalam rumah. "Om Mahesa, Dimas masuk dulu." "Ya, Om," ucap Dimas melambaikan tangannya ke arah Mahesa. "Janji ajakin Dimas jalan-jalan honeymoon sama Buna." "Adek." "Ih," seru Widya membulatkan matanya pada Dimas. "Oke, Budi," balas Mahesa melambaikan tangannya membalas lambaian tangan anak kecil tersebut dengan senyuman di wajahnya. "Kurang lebih sepekan lagi. Orang gila," balas Widya yang disambut senyum tipis dari lelaki yang entah kenapa hatinya dipenuhi dengan ribuan kepak kupu-kupu itu. Sungguh, lelaki itu benar-benar terlihat tampan di mata seseorang yang saat ini melihatnya di balik jendela kamarnya. "Sebel banget, Mah," seru Mentari berdecak kesal saat kuadriliuner itu tampak bahagia melambaikan tangan ke arah adiknya. Terlebih saat melihat interaksinya dengan Widya yang mana lelaki itu tampak menyayangi adik perempuannya tersebut. Rasa iri dalam hatinya bangkitlah sudah. Sejak kapan dia ngincer Mahesa, Mah? Pinter amat itu anak kecil. Diem-diem udah gatel aja. Yang diincer nggak tanggung-tanggung lagi. Padahal dia baru putus dari Bagas, Mah. Anggun mendesahkan napasnya. "Mama udah coba bujuk Mahesa, sayang. Dia maunya sama adik kamu. Mau gimana lagi? Seenggaknya kita bisa manfaatin Widya buat dapetin yang kita mau. Mahesa janji mau lunasin semua utang Mama sama kasih Mama modal yang nggak sedikit. Hidup kita juga bisa lebih tenang nanti kalau semua selesai, tar. Nanti deh Mama minta Widya buat beliin kamu mobil baru. Kalau dia udah sah sama Mahesa, dia kan bakalan banyak duit. Kamu dengar sendiri, kan tadi. Kalau memungkinkan, Mahesa pengen semua hartanya dihandle sama istrinya. Itu artinya, Mahesa memang benar-benar serius sama adikmu itu. Widya bakal dikasih black card, dan semua fasilitas lain, tar." Mentari tetap mendengkus tidak suka. Gadis yang kini duduk di atas tempat tidurnya sambil bersedekap di dada itu tetap tidak terima. "Mama kayak nggak tahu Widya aja, Ma. Bakalan susah minta apa-apa ke dia. Anak itu pasti nanti jadi besar kepala kalau udah dinikahin Mahesa. Percaya deh, Mah." Anggun mengerutkan keningnya. Pemikiran Mentari tidaklah salah. Memang akan sulit berhadapan dengan Widya. Tapi ia tidak punya cara lain selain menyetujui lamaran dari Mahesa. Lah sudah terdesak hutang. Para debt kolektor itu sudah benar-benar membuatnya hampir gila. Kalau saja bukan karena Mentari yang membantunya untuk mencicil hutang, maka ia tidak tahu bagaimana nasibnya dan bisnisnya. Walau bagaimanapun, Mentari telah banyak membantu untuk membayarkan hutang-hutangnya. Entah bagaimanapun cara anak pertamanya itu mendapatkan banyak uang, yang ia tahu adalah Mentari cukup berbakti karena selalu meringankan beban hutangnya. "Jadi harus gimana dong, Kak?" ucap Anggun yang tidak tega melihat kekecewaan sang anak. Dari ambang pintu kamar anaknya itu, ia melangkah mendekat dan duduk di samping Mentari. "Mahesa juga nggak mungkin digoyah. Beneran nggak bisa, tar. Kamu nggak tahu gimana Mama udah diultimatum sama dia karena nyodor-nyodorin kamu terus." Mentari terdiam untuk sesaat, ia sedang memikirkan tentang sesuatu. "Biarin aja dia nikah sama Mas Mahesa, Mah. Kita justru bisa masuk ke keluarga dia setelah mereka nikah. Menikah bukan berarti untuk selamanya, kan? Kasih aja Widya angin dulu. Abis itu kita kasih dia badai setelah dia nikah." Tari yakin kalau Mahesa nggak sekuat itu.
Dia mungkin cuma penasaran sama Widya. Nanti kalau udah tahu gimana keras kepala dan pembangkangnya anak itu, paling dia bakalan kapok dan melambaikan tangan. Tari yakin pernikahan mereka nggak akan lama. Tari bisa masuk di antara keluarga mereka nanti, Mah, ucap Mentari percaya diri. Nanti Tari yang akan gantiin posisi Widya jadi istrinya Mas Mahesa. Dengan begitu, Mama dan aku nggak akan susah lagi. Aku bisa beliin apapun yang Mama mau kalau semua udah aku kuasain. Untuk sekarang, Mama baik-baikin aja dulu anak perempuan kecil Mama itu. Aku bisa bikin Bagas hianatin Widya, aku juga yakin kalau aku juga bisa bikin Mas Mahesa kayak gitu. Laki-laki itu cukup diservis aja dengan baik, Mah. Dengan kayak gitu mereka akan bertekuk lutut di kaki kita. Anggun pun menepuk-nepuk pipi Mentari dengan gemas. Kamu emang anak Mama yang bisa diandalkan, Kak. Bangga Mama sama kamu. Pinter. Nggak seperti Widya yang apa-apa ngelawan Mama terus. Bisanya nyusahin, heran juga kenapa bisa ngelahirin dia itu. Tapi baru kali ini Mama ngerasa ada manfaatnya ngelahirin adik kamu itu. Kamu tahu mahar yang 2 miliar itu? Mama udah transfer ke rekening Mama diem-diem pas Widya tidur di kamarnya di Mas waktu dia pulang. Malam-malam kemarin. Udah Mama transfer 500 juta malam kemarin, subuh-subuh tadi juga udah Mama transfer 500 juta lagi. Masih ada 1 miliar di rekening dia. Rencana nanti malam mau Mama pindahin lagi jam 12 lewat sedikit. Karena rekening adik kamu itu cuma bisa transfer seperempatnya dari total isi rekeningnya. Harus 4 kali kirim baru bisa pindah semua. Padahal tadinya Mama mikir keras, itu anak dapat duit sebanyak itu dari mana? Udah mau Mama maki-maki dia kalau semua fang itu udah pindah ke rekening Mama, malah udah dapat jawabannya duluan pas Mahesa kesini. Anggun terkekeh girang. Padahal tuh niat Mama ke kamar Widya malam itu memang mau mindahin uang yang papa kamu kirim untuk bayar sekolah dia yang udah nunggak 3 bulan ini. Malah dapat yang lebih mencengangkan. Untung lo Widya belum ganti PIN transaksi perbankan dia. Mentari pun mendesah tidak suka. Merasa iri tentu saja. Sebentar lagi jadi kesayangan Mama dong Widya. Karena bisa ngasih Mama banyak duit. Anggun mengibaskan tangannya di udara. Ya enggak lah, Kak. Tetap kamu kesayangan Mama. Cuma kamu yang nurut banget sama Mama. Enggak kayak abang kamu sama adik-adik kamu itu. Kamu yang udah bantu Mama selama ini. Kamu yang udah ngertiin susahnya Mama selama ini. Enggak ada yang lebih Mama sayangin daripada kamu di antara kalian semua. Lebih Dimas itu. Lahir cuma nyusahin. Hutang Mama jadi makin besar karena terapi dia. Papa kamu juga pelitnya semakin menjadi-jadi setelah nikah sama pelakor itu. Semua kebutuhan dipas sama dia. Ada kekurangan dia mana mau tahu. Mama pikir setelah cerai dia bisa berubah sedikit, tapi nyatanya tambah parah. Mentari mengempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Sejujurnya saja ia ikut sakit hati jika sudah membicarakan perihal ayahnya yang menikah lagi. Lebih parah dengan sepupu ibu kandungnya sendiri. Ditambah perempuan perebut ayahnya itu saat ini sedang mengandung anak kembar yang tidak lain akan menjadi adiknya. Perhatian lelaki itu semakin tidak ada untuk anak-anaknya yang lain. Hanya ada kemarahan dan kemarahan. Tahu Mah. Mentari kepala pusing. Mau tidur. Anggun pun menghela napasnya pelan. Mencoba untuk mengerti akan suasana hati Mentari. Ya udah, kamu istirahat, ya, Kak. Nanti Mama bikinin deh jahe buat kamu. Iya, Ma. Makasih. Kamar Widya jam 3 sore. Dek, pokoknya adek harus baik-baik di rumah, ya. Jangan ngebantah Mama, ucap Widya sambil mengepaki sebagian kecil barangnya. Kalau Mama marah sama adek diemin aja nggak usah dilawan biar ngomelnya nggak semakin jadi. Yang penting Mama nggak main tangan sama adek, itu artinya aman.
Buna harus pindah dulu ke kontrakan punya teman Buna. Biar kerjanya dekat. Sayang ongkosnya kalau buat bolak-balik. Biar Buna juga bisa konsentrasi kerjanya. Kalau Buna dapat tips banyak, Buna bisa nabung buat bawa kamu dari rumah ini. Dimas menunduk sedih. Tapi Buna, kata Om Mahesa, Buna nggak perlu kerja lagi kalau Buna udah nikah sama dia. Kenapa sekarang Buna malah jadi mau pergi ninggalin Dimas? Widya mendesahkan napasnya pelan. Gadis cantik itu kemudian mengusap kepala sang adik penuh sayang. Om Mahesa itu cuma bercanda, sayang. Dimas menggeleng. Enggak, Buna. Om Mahesa serius kok ngomong sama Dimas. Dimas percaya sama Om Mahesa, Buna, Om Mahesa kelihatan baik. Dia juga kelihatan sayang sama Buna. Widya kemudian memeluk kepala sang adik. Iya, Om Mahesa baik. Untuk itu kita nggak boleh nyusahin dia. Buna nggak mau bikin orang lain terlibat dalam masalah keluarga kita, sayang. Buna malu. Buna nggak mau kalau nanti Om Mahesa malah dimanfaatin sama mama sama papa. Kamu ngerti kan maksud Buna? Anak kecil itu kemudian mengangguk paham. Iya, Buna. Maafin Dimas. Widya tersenyum, kemudian mengecup puncak kepala adiknya. Nggak apa-apa, sayang. Semangat, ya. Doain kerjaan Buna lancar. Doain Buna dapat uang banyak lalu ngajak kamu pindah dari sini. Doain Buna pokoknya, ya, Dek. Biar Buna bisa ngumpulin uang buat bayar terapi adek tanpa minta mama dan papa. Lagi, anak laki-laki itu menganggukkan kepalanya mengerti. Iya, Buna. Buna hati-hati, ya. Sering-sering telepon ke rumah biar Dimas nggak bingung cari-cari Buna nanti. Iya, sayang, pasti. Sekali lagi, Widya memeluk tubuh adiknya tersebut. Menciumi wajah malaikat kecil yang menjadi semangat hidupnya tersebut. Buna pergi dulu. Oke, Buna. Mau kemana kamu bawa-bawa ransel begitu, Bun? Tanya Anggun ketika melihat anaknya melewati ruang tengah rumah mereka. Widya tidak menjawab. Masih sakit hati dengan perlakuan ibunya kemarin malam. Tapi memang seperti inilah dia, hatinya sudah terlalu mati untuk sekedar menanggapi ibunya. Bun, seru Anggun ketika Widya mengabaikannya. Gadis itu malah melengos begitu saja keluar rumah. Kamu dengerin mama nanya, enggak? Widya tidak peduli. Sibuk memakai sepatu ketsnya sambil duduk di teras lantai rumahnya. Berdiri, perempuan itu hendak melangkah pergi. Bun! Teriak Anggun karena tidak terima karena diabaikan. Perempuan itu kemudian berjalan tergopoh-gopoh menuju sang anak dan menyentak lengannya begitu saja. Kamu itu punya kuping nggak, Bun? Widya pun menoleh dan menatap malah ke arah sang ibu. Kenapa Nyonya Anggun yang terhormat? Masih ingat saya ini anaknya? Bukannya saya ini cuma anjing. Bukannya biasa Anda itu lo gue dengan saya. Kenapa sekarang membahasakan diri Anda sebagai mama? Maaf kalau saya nggak dengar panggilan Anda. Karena bahkan saya itu lupa kalau saya masih punya ibu. Disindir seperti itu membuat Anggun mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Tubuhnya terasa sangat bergetar dan ingin menghantam bibir tajam anak ketiganya tersebut. Kenapa malah diem? Lupa mau ngomong apa saking shock yang saya omongin bener. Laki. Tamparan akhirnya melayang juga. Anggun tidak bisa untuk tidak menahan amarahnya. Widya memang selalu bisa membuat amarahnya berkobar setengah mati. Baru mau dinikahin Mahesa aja soknya setinggi langit ini anak setan. Widya langsung tersenyum miring, seperti biasanya. Pada akhirnya perempuan itu akan menamparnya dengan begitu keras. Saya nggak akan nikah sama dia. Ucap Widya dingin. Bodoh. Dia itu pria mapan dan terpandang. Kenapa harus nggak mau? Widya bersedekap di dada. Ya karena saya nggak mau sampai dia dimanfaatin oleh Anda dan mantan suami Anda, Nyonya, saya cukup tahu bagaimana kalian terhadap uang. Buta. Plak.